Aisyah, seorang arsitek lanskap ternama dengan portofolio proyek-proyek prestisius di beberapa kota besar Eropa, menikmati hari-hari yang tampak sempurna di London. Apartemennya di Notting Hill, dengan jendela besar menghadap taman, adalah tempat perlindungan sekaligus inspirasi. Karirnya melesat, proyek-proyek baru terus berdatangan, dan ia baru saja menandatangani kontrak untuk merancang taman di sebuah istana kuno di pedesaan Inggris. Kehidupan pribadinya pun tak kalah indah. Ia menikah dengan Rizky, cinta pertamanya sejak bangku kuliah, seorang pengusaha muda yang sukses di bidang properti di Jakarta. Meskipun terpisah jarak, hubungan mereka terasa kuat, diwarnai oleh panggilan video rutin, kunjungan bulanan yang penuh gairah, dan janji-janji manis tentang masa depan bersama. Aisyah percaya penuh pada Rizky, pada kesetiaan suaminya, dan pada ikatan keluarga yang telah terjalin dengan mertuanya, Ibu Rahma dan Bapak Hadi. Ibu Rahma, khususnya, selalu menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang tulus, sering menelepon Aisyah untuk menanyakan kabar, mengirimkan masakan favoritnya, dan bahkan sesekali mengirimkan hadiah. Aisyah menganggap Ibu Rahma sebagai ibu keduanya, tempat ia bisa berbagi cerita dan keluh kesah. Suatu sore yang cerah di awal musim panas, saat Aisyah sedang meninjau lokasi proyek di pinggir kota, ponselnya berdering. Nama, Tante Mira, muncul di layar. Bibi jauh dari pihak ayahnya yang jarang sekali menghubunginya. Aisyah mengangkatnya dengan senyum, mengira Tante Mira hanya ingin menanyakan kabar. Namun, suara Tante Mira terdahulu terdengar ragu, lalu pecah. Aisyah, Tante tidak tahu harus mengatakan ini bagaimana. Tapi kamu harus tahu. Jantung Aisyah berdebar kencang. Firasat buruk menyergapnya. Tante Mira akhirnya memberanikan diri, dengan suara bergetar. Rizky, dia menikah lagi, Nak. Dengan Luna, anak Pak Danu, tetangga kita. Pernikahannya besar-besaran, diselenggarakan di gedung mewah. Ibu mertuamu yang mengurus semuanya. Dunia Aisyah runtuh seketika. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Rizky tidak mungkin melakukan itu. Ibu Rahma tidak mungkin mengizinkan itu. Aisyah tertawa hambar, mencoba meyakinkan Tante Mira bahwa itu pasti kesalahpahaman. Tidak, Tante. Rizky tidak mungkin. Kami baru saja video call kemarin. Ibu Rahma juga sering meneleponku. Ini pasti gosip. Namun, Tante Mira bersikeras. Tante melihatnya sendiri. Nak, semua orang di kampung tahu. Maafkan Tante harus menyampaikan ini. Sambungan terputus. Namun gema kata-kata Tante Mira terus berputar di benak Aisyah. Tangannya gemetar saat mencoba menghubungi Rizky. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua, ketiga, hingga ke-10. Hanya nada sambung kosong. Aisyah beralih ke Ibu Rahma. Kali ini, panggilan diangkat. Ibu, apa-apaan ini? Apa yang Tante Mira katakan itu benar? Suara Ibu Rahma terdengar dingin, jauh dari kehangatan yang biasa. Oh, jadi kamu sudah tahu? Baguslah. Ibu kira kamu tidak akan pernah tahu. Ya, benar. Rizky sudah menikah lagi. Kamu terlalu sibuk dengan kariermu di sana, Aisyah. Rizky butuh istri yang ada di sampingnya, yang bisa mengurusnya, yang bisa memberinya keturunan. Luna bisa memberikan itu. Kata-kata Ibu Rahma menusuk lebih dalam dari pisau. Bukan hanya konfirmasi, tapi juga pembenaran yang keji, seolah Aisyah adalah pihak yang bersalah. Aisyah terdiam, lidahnya keluh. Tapi, Bu, bagaimana bisa? Aku istrimu. Aku istri Rizky. Kalian mengkhianatiku. Ibu Rahma tertawa hampa. Pengkhianatan? Kamu yang mengkhianati Rizky dengan meninggalkan dia sendirian di sini. Sekarang, jangan ganggu lagi. Rizky sudah bahagia. Sambungan diputus. Aisyah berdiri terpaku di tengah taman proyek yang belum selesai, dikelilingi oleh bunga-bunga yang seharusnya membawa kebahagiaan. Namun kini terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Air matanya mengalir deras, bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga amarah yang membara. Selama ini, ia telah mengorbankan banyak hal demi karirnya,
demi masa depan yang lebih baik untuk mereka berdua. Ia selalu memastikan untuk menjaga komunikasi, bahkan rela terbang belasan jam hanya untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Dan ini balasannya? Sebuah pernikahan rahasia yang diatur oleh mertuanya sendiri, di belakang punggungnya, saat ia jauh di negeri orang. Pikiran Aisyah kacau balau. Kenangan manis bersama Rizky, janji-janji setia, tawa Ibu Rahma yang dulu penuh kasih, kini berubah menjadi bayangan-bayangan mengerikan yang menghantuinya. Ia merasa bodoh, buta, dan sangat terluka. Bagaimana mungkin ia tidak melihat tanda-tanda? Bagaimana mungkin ia begitu percaya pada orang-orang yang ternyata menusuknya dari belakang? Rasa sakit itu bercampur dengan tekad. Ini bukan hanya tentang perceraian. Ini tentang harga diri. Ini tentang keadilan. Mereka telah mempermainkannya, menghinanya, dan merenggut kebahagiaannya. Aisyah menyeka air matanya dengan kasar. Ia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ia akan pulang. Dan mereka akan membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang telah ia tumpahkan. London, proyek-proyeknya, semua itu kini terasa tidak penting. Yang ada di benaknya hanya satu, kembali ke Jakarta, menghadapi mereka, dan membalas setiap perbuatan keji yang telah mereka lakukan. Perjalanan pulang dari London ke Jakarta terasa seperti menembus terowongan waktu yang gelap dan menyesakkan bagi Aisyah. Setiap jam yang berlalu di dalam pesawat adalah siksaan. Pikirannya terus berputar, antara kenangan manis yang kini terasa pahit dan bayangan konfrontasi yang menanti. Amarah dan kesedihan beradu di dadanya, menciptakan badai emosi yang tak tertahankan. Ia mencoba mencari alasan, membenarkan, atau setidaknya memahami mengapa Rizky dan Ibu Rahma bisa melakukan ini. Namun, setiap pemikiran hanya berakhir pada satu kesimpulan. Pengkhianatan murni. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, hanya menatap kosong keluar jendela pesawat, membiarkan air mata sesekali menetes tanpa ia sadari. Ia telah meninggalkan proyek besar di London, menyerahkan segala urusan pekerjaan kepada asistennya, dengan alasan darurat keluarga. Namun, darurat ini jauh lebih pribadi, lebih menghancurkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Aisyah merasa seperti masuk ke dimensi lain. Udara panas dan lembab yang dulu selalu ia rindukan, kini terasa mencekik. Ia mengambil taksi menuju rumah yang dulu ia sebut rumah. Rumah yang ia bangun bersama Rizky, tempat ia menata setiap sudutnya dengan penuh cinta. Jantungnya berdebar kencang saat taksi berhenti di depan gerbang. Rumah itu tampak sama, namun aura kehangatan yang dulu selalu menyambutnya telah lenyap, digantikan oleh kesunyian yang menakutkan. Pintu utama terbuka. Bukan Rizky yang menyambutnya, melainkan seorang asisten rumah tangga yang tampak canggung dan menghindari tatapannya. Non Aisyah sudah pulang. Suaranya nyaris berbisik. Aisyah mengangguk kaku. Ia melangkah masuk, dan di ruang tamu, ia melihatnya. Rizky duduk di sofa, di samping seorang wanita muda yang cantik, Luna. Mereka tampak akrab, seolah Aisyah adalah orang asing yang tak sengaja masuk ke rumah mereka. Ibu Rahma duduk di kursi tunggal, menatap Aisyah dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun senyum atau tanda penyesalan. Bapak Hadi, yang biasanya ramah, hanya menunduk, menghindari kontak mata. Oh, jadi kamu sudah kembali? Suara Ibu Rahma memecah keheningan, nadanya datar, tanpa emosi. Cepat sekali. Ibu kira kamu akan betah di sana. Aisyah merasa darahnya mendidih. Ia menatap Rizky, yang kini berdiri, wajahnya pucat pasi. Rizky, jelaskan ini padaku. Apa yang terjadi? Siapa wanita ini? Suaranya bergetar, mencoba menahan emosi yang meluap. Rizky tergagap. Aisyah, ini tidak seperti yang kamu kira. Luna, yang tadi diam, kini tersenyum tipis, senyum kemenangan yang membuat Aisyah muak. Aku Luna, istri Rizky. Kami baru menikah 2 minggu lalu. Aisyah merasa seperti dihantam lagi. 2 minggu lalu? Sementara ia masih mengirim pesan cinta, merencanakan kunjungan berikutnya, mereka sudah merayakan pernikahan di belakang punggungnya. Bagaimana bisa? Aku istrimu yang sah.
Kita belum bercerai. Aisyah menunjuk Rizky, lalu beralih ke Ibu Rahma. Dan Ibu, bagaimana Ibu bisa melakukan ini padaku? Aku menganggap Ibu seperti ibu kandungku sendiri. Ibu Rahma mendengus. Istri sah? Kamu itu sudah tidak ada di sini. Aisyah, Rizky butuh pendamping. Luna bisa memberinya itu. Kamu terlalu sibuk dengan kariermu, melupakan kewajibanmu sebagai istri. Apa yang kamu harapkan? Rizky menunggu kamu sampai tua. Kata-kata itu seperti cambuk. Aisyah tidak percaya betapa kejamnya Ibu Rahma. Wanita yang dulu selalu memeluknya erat. Kewajiban? Aku bekerja keras demi masa depan kita. Aku tidak pernah melupakan Rizky. Kalian yang mengkhianatiku. Kalian yang menusukku dari belakang. Luna menyela dengan suara manja. Sudahlah, Mbak Aisyah. Jangan membuat keributan. Rizky sudah memilihku. Kami saling mencintai. Aisyah menatap Luna dengan jijik. Mencintai? Kamu tahu dia punya istri. Kamu perusak rumah tangga. Rizky akhirnya angkat bicara. Suaranya lemah. Aisyah, tolong jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Aisyah tertawa getir. Setelah semua ini, kalian mengadakan pesta pernikahan megah sementara aku di negeri orang. Tidak tahu apa-apa. Apa yang mau dibicarakan baik-baik? Ia melihat sekeliling, ke arah perabotan yang ia pilih, lukisan yang ia gantung, kenangan yang kini terasa tercemar. Rumah ini, yang dulu adalah surga, kini terasa seperti neraka. Ia merasa asing, terbuang, dan sangat terhina. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang membakar. Ia menyadari, percakapan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Mereka sudah menutup hati dan pikiran mereka. Mereka sudah memilih jalan mereka. Dan Aisyah, yang dulu adalah istri yang setia, kini hanyalah bayangan yang tidak diinginkan di rumahnya sendiri. Ia harus pergi, namun bukan untuk menyerah. Ia akan pergi untuk merencanakan kehancuran mereka. Malam pertama di Jakarta, Aisyah tidak bisa kembali ke rumah yang kini terasa asing itu. Ia memilih menginap di sebuah hotel, jauh dari bayangan pengkhianatan yang menyesakkan. Namun, tidur tak kunjung datang. Pikirannya terus berputar, mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki. Dalih mertua dan Rizky tentang kesibukan karir dan kewajiban istri, terasa hambar dan tidak masuk akal. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, di balik semua ini. Aisyah memutuskan untuk tidak menyerah pada narasi mereka yang menyudutkannya. Ia akan mencari tahu kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Keesokan harinya, dengan hati yang hancur namun tekad baja, Aisyah memulai penyelidikannya sendiri. Ia tahu ia tidak bisa langsung bertanya pada Rizky atau Ibu Rahma, karena mereka pasti akan berbohong atau menghindar. Ia memulai dari lingkaran terdekat. Pertama, ia menghubungi Bei Sumi, asisten rumah tangga yang sudah bekerja puluhan tahun di rumah keluarga Rizky, dan yang sangat dekat dengannya. Bei Sumi awalnya tampak takut dan enggan bicara, namun setelah Aisyah meyakinkannya bahwa ia tidak akan menyalahkan Bei Sumi dan hanya ingin tahu kebenaran, Bei Sumi akhirnya luluh. Dengan suara berbisik, penuh rasa bersalah, Bei Sumi menceritakan bahwa Luna sudah sering datang ke rumah sejak 6 bulan lalu, bahkan menginap. Ibu Rahma selalu menyambut Luna dengan hangat, jauh berbeda dengan sikapnya terhadap Aisyah. Bei Sumi juga bercerita bahwa Ibu Rahma sering membicarakan tentang jodoh yang lebih baik untuk Rizky, yang bisa mengurus rumah dan segera memberi cucu. Informasi dari Bei Sumi adalah pintu pembuka. Aisyah kemudian menghubungi beberapa tetangga lama yang ia kenal baik. Mereka, dengan hati-hati, mengonfirmasi bahwa Luna memang sering terlihat di rumah Rizky, bahkan sebelum Aisyah pergi ke luar negeri. Beberapa dari mereka bahkan melihat Luna dan Ibu Rahma berbelanja bersama untuk persiapan pernikahan, jauh sebelum kabar itu sampai ke telinga Aisyah. Ini menguatkan dugaan bahwa pernikahan ini sudah direncanakan secara matang. Aisyah kemudian beralih ke penyelidikan yang lebih teknis. Ia masih memiliki akses ke beberapa akun digital Rizky yang dulu mereka gunakan bersama,
seperti akun cloud penyimpanan foto dan email lama. Dengan tangan gemetar, ia mulai menelusuri. Di sebuah folder tersembunyi di cloud, ia menemukan foto-foto Rizky dan Luna yang diambil di berbagai tempat. Bahkan beberapa di antaranya adalah foto liburan romantis di Bali, tertanggal jauh sebelum Aisyah pergi ke London. Ada juga tangkapan layar percakapan mesra antara Rizky dan Luna, serta percakapan grup antara Rizky, Luna, dan Ibu Rahma yang membahas rencana pernikahan, daftar tamu, bahkan pemilihan cincin. Namun, kejutan terbesar datang ketika ia menemukan dokumen-dokumen keuangan. Di email lama Rizky, Aisyah menemukan draft perjanjian pranikah antara Rizky dan Luna, yang isinya sangat menguntungkan Luna dan keluarganya, termasuk pembagian aset dan saham di beberapa perusahaan Rizky. Dokumen itu tertanggal 8 bulan yang lalu, saat Aisyah masih berstatus istri sah Rizky dan sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka di Paris. Lebih parah lagi, ia menemukan bukti transfer sejumlah besar uang dari rekening Ibu Rahma ke rekening Luna, dan juga ke rekening sebuah firma hukum yang mengurus dokumen-dokumen pernikahan. Ini bukan hanya perselingkuhan, ini adalah konspirasi yang terencana dengan rapi, didalangi oleh Ibu Rahma. Pukulan telak itu menghantam Aisyah dengan kekuatan penuh. Bukan hanya Rizky yang mengkhianatinya, tetapi juga Ibu Rahma, wanita yang selama ini ia hormati dan kasihi seperti ibu kandungnya sendiri. Ibu Rahma, yang selalu memberinya nasihat, yang selalu memeluknya saat ia sedih, ternyata adalah dalang di balik kehancuran rumah tangganya. Motifnya? Mungkin harta, mungkin status sosial, mungkin keinginan untuk memiliki menantu yang sepenuhnya bisa ia kendalikan, atau mungkin dendam pribadi yang tersembunyi karena Aisyah terlalu mandiri dan sukses. Aisyah teringat beberapa kali Ibu Rahma pernah mengeluh tentang wanita modern yang terlalu sibuk dengan karir, atau menantu yang harusnya lebih fokus pada keluarga. Dulu, Aisyah menganggap itu hanya nasihat biasa. Kini, ia tahu itu adalah sinyal peringatan yang ia abaikan. Setiap bukti yang ia temukan adalah paku yang menancap di hatinya. Ia melihat bagaimana mereka secara sistematis merencanakan kejatuhannya, bagaimana mereka bersekongkol di belakang punggungnya, bagaimana mereka tertawa dan merayakan sementara ia hidup dalam kebohongan. Rasa sakit itu kini bercampur dengan kemarahan yang membara, dingin, dan mematikan. Ini bukan lagi hanya tentang perceraian. Ini adalah tentang keadilan. Mereka telah merenggut kebahagiaannya, menghancurkan kepercayaannya, dan mempermalukannya di depan umum. Aisyah bersumpah, mereka akan membayar setiap tetes air mata dan setiap luka yang telah mereka torehkan. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Setelah semua kebenaran terungkap, Aisyah terperosok ke titik terendah dalam hidupnya. Hotel mewah yang ia tempati terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya seolah memantulkan kembali rasa sakit dan kehancuran. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Rizky dan Luna yang tersenyum bahagia, atau tatapan dingin Ibu Rahma, menghantuinya. Ia menangis hingga matanya bengkak. Tubuhnya lemas tak bertenaga. Rasa hampa yang luar biasa menyelimuti dirinya, seolah seluruh jiwanya telah terkuras habis. Ia merasa bodoh, naif, dan sangat terhina. Bagaimana mungkin ia, seorang wanita cerdas dan mandiri, bisa begitu buta terhadap pengkhianatan yang begitu sistematis? Ia bahkan sempat berpikir untuk menyerah, kembali ke London, dan melupakan semua ini, memulai hidup baru di mana tidak ada yang tahu tentang aib ini. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, wajah Ibu Rahma yang angkuh dan senyum kemenangan Luna terlintas, memicu gelombang amarah baru. Titik balik itu datang pada suatu dini hari. Aisyah terbangun dari mimpi buruk, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat Ibu Rahma dan Luna menertawakannya, menari di atas puing-puing pernikahannya. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan kuat yang tak tertahankan. Sudah cukup ia menjadi korban. Sudah cukup ia menangis. Air mata itu kini mengering, digantikan oleh bara api yang membakar di dalam dadanya. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke cermin, dan menatap pantulan dirinya yang tampak rapuh. Tidak, bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya serak namun penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka menang.
Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Rasa sakit itu, yang tadinya melumpuhkan, kini bertransformasi menjadi energi yang membara, memicu benih-benih dendam yang dingin dan terencana. Aisyah menyadari bahwa balas dendam ini bukan hanya tentang membalas rasa sakit hatinya, tetapi juga tentang menegakkan harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ini tentang menunjukkan kepada mereka bahwa ia tidak selemah yang mereka kira, bahwa ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja setelah menghancurkan hidupnya. Ia harus membalas, bukan dengan emosi yang membabi buta, melainkan dengan kecerdasan dan strategi. Ia mulai memikirkan kelemahan mereka. Ibu Rahma, seorang sosialita ambisius yang sangat menjaga citranya di mata masyarakat. Rizky, seorang pengusaha yang sangat bergantung pada reputasi dan jaringan bisnisnya. Luna, seorang wanita muda yang mungkin hanya mengejar harta dan status. Masing-masing memiliki titik lemah yang bisa dieksploitasi. Aisyah mulai mencatat di buku hariannya, bukan lagi keluh kesah, melainkan poin-poin strategis. Pertama, reputasi. Ibu Rahma sangat peduli dengan pandangan orang lain. Jika aib ini terbongkar ke publik secara menyeluruh, itu akan menghancurkan posisinya di lingkaran sosialita. Kedua, bisnis. Rizky memiliki beberapa proyek properti besar yang sedang berjalan. Skandal perceraian yang melibatkan pengkhianatan dan kemungkinan penipuan bisa merusak kepercayaan investor dan mitra bisnisnya. Ketiga, aset. Aisyah tahu betul aset-aset yang dimiliki Rizky dan Ibu Rahma, baik yang legal maupun yang mungkin sedikit abu-abu. Aisyah mulai menyusun strategi awal, seperti seorang jenderal yang merencanakan pertempuran. Ia tidak akan terburu-buru. Ia akan bergerak perlahan, pasti, dan mematikan. Ia akan mengumpulkan lebih banyak informasi, mencari celah, dan membangun jaringan. Ia akan memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil akan memberikan dampak maksimal. Ia akan mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, amarahnya menjadi motivasi, dan kehancurannya menjadi fondasi untuk kebangkitannya. Ia membayangkan wajah-wajah mereka saat kebenaran terungkap, saat reputasi mereka hancur, saat kekayaan mereka lenyap. Bukan hanya kepuasan, tetapi juga rasa keadilan yang ia cari. Ia tidak ingin mereka hanya merasakan sedikit kesulitan. Ia ingin mereka merasakan kehancuran yang setara dengan apa yang telah mereka lakukan padanya. Ini adalah janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Janji yang akan ia pegang teguh. Benih dendam telah tertanam dalam hatinya, dan ia akan menyiramnya dengan air mata pahitnya hingga tumbuh menjadi pohon yang kokoh, siap untuk meruntuhkan segalanya yang telah mereka bangun di atas penderitaannya. Aisyah tahu, jalan di depannya akan sulit, penuh rintangan, dan mungkin akan menguras energi. Namun, ia tidak akan mundur. Ia adalah Aisyah, wanita yang telah diinjak-injak, dan kini ia akan bangkit untuk menuntut balas. Dengan benih dendam yang telah mengakar kuat di hatinya, Aisyah tahu ia tidak bisa bergerak sendirian. Ia membutuhkan dukungan, informasi, dan keahlian. Langkah pertamanya adalah mencari sekutu yang bisa ia percaya sepenuhnya. Orang pertama yang ia hubungi adalah Maya, sahabatnya sejak SMP yang kini menjadi seorang pengacara litigasi handal di salah satu firma hukum terkemuka di Jakarta. Aisyah menceritakan semuanya kepada Maya, tanpa menyembunyikan detail apapun. Maya, yang terkejut dan marah mendengar pengkhianatan itu, langsung menyatakan kesediaannya untuk membantu. Ini bukan hanya kasus perceraian biasa, Aisyah. Ini kejahatan moral yang harus dibayar mahal, kata Maya, matanya menyala penuh tekad. Maya mulai memberikan nasihat hukum awal, menjelaskan hak-hak Aisyah, dan kemungkinan langkah-langkah yang bisa diambil, termasuk tuntutan pidana jika ada unsur penipuan atau pemalsuan dokumen. Selain Maya, Aisyah juga menghubungi Budi, mantan rekan kerjanya yang kini menjadi konsultan IT dan ahli forensik digital. Budi adalah orang yang sangat cerdas dan punya kemampuan luar biasa dalam melacak jejak digital. Aisyah meminta Budi untuk membantunya mengumpulkan lebih banyak bukti digital, seperti riwayat komunikasi yang mungkin tersembunyi, transaksi keuangan yang mencurigakan, atau bahkan data dari perangkat elektronik lama Rizky dan Ibu Rahma jika memungkinkan. Budi, yang juga terkejut dengan cerita Aisyah, setuju untuk membantu dengan syarat kerahasiaan penuh.
Selagi mengumpulkan sekutu, Aisyah juga fokus pada penguatan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa pertarungan ini akan panjang dan menguras energi, baik fisik maupun mental. Ia mulai rutin berolahraga, kembali ke rutinitas lari paginya yang dulu sempat terabaikan. Ia juga mencari bantuan profesional, seorang psikolog yang membantunya mengelola trauma dan emosi negatif. Terapi ini membantunya menyalurkan amarahnya menjadi energi yang konstruktif, bukan destruktif. Ia belajar untuk berpikir jernih di tengah badai emosi. Secara finansial, Aisyah mulai menyusun strategi. Ia mengonsolidasikan semua asetnya di luar negeri, menjual beberapa investasi yang tidak terlalu penting, dan memindahkan dananya ke rekening yang aman di Indonesia. Ia juga mencari peluang bisnis baru yang bisa ia jalankan dari Jakarta, memanfaatkan jaringannya di bidang arsitektur lanskap. Ia bahkan menerima tawaran sebagai konsultan untuk beberapa proyek besar, memastikan ia memiliki modal yang cukup untuk membiayai perjuangan hukumnya dan untuk membangun kembali hidupnya. Selain itu, Aisyah mulai membangun jaringan informasi secara lebih luas. Ia tidak langsung menyerang, melainkan bergerak di bawah radar. Ia menghadiri beberapa acara sosial yang sering dihadiri oleh Ibu Rahma, bukan untuk berinteraksi langsung, melainkan untuk mengamati dan mendengarkan. Ia mencoba mencari tahu siapa saja yang memiliki masalah dengan Ibu Rahma di masa lalu, siapa saja yang mungkin merasa dirugikan oleh bisnis Rizky, atau siapa saja yang memiliki informasi sensitif tentang keluarga mereka. Ia bertemu dengan beberapa mantan karyawan Rizky yang dipecat secara tidak adil, beberapa mitra bisnis yang merasa ditipu, dan bahkan beberapa kenalan lama yang pernah memiliki konflik dengan Ibu Rahma. Aisyah mendengarkan cerita mereka dengan sabar, mencatat setiap detail kecil yang mungkin bisa menjadi celah. Salah satu informasi paling berharga datang dari seorang wanita parubaya bernama Bu Lastri, mantan sekretaris Bapak Hadi yang dipecat secara sepihak oleh Ibu Rahma. Bu Lastri, yang masih menyimpan dendam, memberikan informasi tentang beberapa transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan perusahaan Rizky dan beberapa proyek pembangunan fiktif. Ia juga membocorkan tentang kebiasaan Ibu Rahma yang sering menggunakan koneksi politiknya untuk memuluskan proyek-proyek tertentu, yang mungkin melanggar etika atau bahkan hukum. Informasi ini sangat berharga, karena bisa menjadi senjata ampuh untuk menyerang reputasi dan bisnis mereka. Aisyah juga mulai mengamati Luna lebih dekat. Ia mencari tahu latar belakang Luna, keluarganya, dan lingkaran pertemanannya. Ia menemukan bahwa Luna berasal dari keluarga yang cukup berada namun tidak seterpandang keluarga Rizky, dan bahwa Luna memiliki reputasi sebagai wanita yang ambisius dan materialistis. Ini menguatkan dugaan Aisyah bahwa Luna mungkin hanya mengejar harta dan status, dan bisa jadi akan berbalik melawan Rizky atau Ibu Rahma jika posisi mereka terancam. Setiap hari, Aisyah menghabiskan waktu berjam-jam untuk menganalisis informasi yang ia kumpulkan, menyusun strategi, dan mengantisipasi setiap langkah yang mungkin diambil oleh pihak Rizky dan Ibu Rahma. Ia belajar tentang hukum, tentang seluk-beluk bisnis properti, dan tentang dinamika sosialita Jakarta. Ia telah bertransformasi dari seorang wanita yang terluka menjadi seorang strategis yang dingin dan perhitungan. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang memenangkan kasus di pengadilan, tetapi tentang menghancurkan fondasi kekuasaan dan reputasi mereka. Dengan Maya sebagai penasihat hukumnya, Budi sebagai ahli digitalnya, dan jaringan informasinya yang semakin luas, Aisyah merasa siap. Ia telah mengumpulkan kekuatannya, dan kini saatnya untuk melancarkan serangan pertama. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan bukti dan merancang strategi, Aisyah dan Maya merasa sudah waktunya untuk melancarkan serangan pertama. Ini bukan hanya tentang perceraian, melainkan tentang mengguncang fondasi kekuasaan dan reputasi Ibu Rahma dan Rizky. Langkah pertama adalah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama, namun dengan tuntutan yang tidak biasa. Gugatan itu secara eksplisit menyebutkan adanya perzinahan yang dilakukan oleh Rizky dan Luna, serta penipuan yang melibatkan Ibu Rahma dalam memfasilitasi pernikahan kedua tanpa sepengetahuan istri sah. Maya memastikan bahwa setiap detail pengkhianatan, dari bukti percakapan hingga transfer dana, dilampirkan sebagai bukti. Tuntutan Aisyah tidak hanya terbatas pada hak asuh anak, jika ada, dan harta gonogini, tetapi juga ganti rugi moral dan material yang sangat besar,
serta pembatalan pernikahan kedua Rizky dan Luna karena dianggap cacat hukum. Gugatan ini segera menciptakan kegemparan di kalangan keluarga besar dan lingkaran sosial Rizky dan Ibu Rahma. Awalnya, mereka mencoba meremehkannya. Ibu Rahma menelepon Aisyah. Suaranya penuh kemarahan. "Apa-apaan ini, Aisyah? Kamu mau mempermalukan kami? Gugatan konyol seperti ini tidak akan mempan." Rizky juga mengirim pesan, memohon Aisyah untuk mencabut gugatan dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun, Aisyah tetap teguh. "Ini bukan lagi masalah keluarga, Bu. Ini masalah hukum dan keadilan," jawab Aisyah dingin. Maya, dengan kepiawaiannya, memastikan bahwa media lokal yang memiliki koneksi dengan firma hukum mereka mendapatkan bocoran informasi tentang kasus ini. Bukan bocoran yang eksplisit, melainkan desas-desus tentang gugatan cerai seorang arsitek ternama yang suaminya menikah lagi dengan bantuan mertua, lengkap dengan tuduhan penipuan dan perzinahan. Berita itu tidak menyebut nama, namun cukup untuk membuat spekulasi beredar luas di kalangan sosialita Jakarta. Beberapa media online mulai mengangkatnya sebagai kasus perceraian paling kontroversial tahun ini. Tekanan sosial mulai terasa. Ibu Rahma, yang sangat menjaga citranya, mulai menerima tatapan aneh dan bisikan-bisikan di acara-acara sosial. Beberapa teman sosialitanya mulai menjaga jarak, tidak ingin terlibat dalam skandal. Undangan ke acara-acara penting mulai berkurang. Aisyah memastikan bahwa ia tetap tampil tenang dan anggun di depan umum, seolah tidak terpengaruh oleh semua drama ini. Ia bahkan sesekali muncul di acara-acara amal, menunjukkan sisi dirinya yang kuat dan berintegritas, yang semakin membuat kontras dengan citra Ibu Rahma yang mulai tercoreng. Di sisi bisnis, Maya dan Budi mulai melancarkan serangan kedua. Budi, dengan keahlian forensik digitalnya, menemukan beberapa celah dalam laporan keuangan perusahaan Rizky, terutama terkait proyek-proyek yang melibatkan dana besar dan tampak fiktif, seperti yang diinformasikan oleh Bu Lastri. Maya kemudian menggunakan informasi ini untuk mengajukan permohonan pembekuan sementara beberapa aset Rizky yang dicurigai terkait dengan pencucian uang atau penggelapan pajak. Meskipun belum ada keputusan final, permohonan ini cukup untuk membuat bank-bank dan mitra bisnis Rizky waspada. Beberapa proyeknya mulai tertunda, dan investor mulai menarik diri. Rizky dan Ibu Rahma mulai panik. Mereka menyadari bahwa Aisyah tidak main-main. Mereka menyewa pengacara-pengacara mahal untuk melawan gugatan Aisyah dan membersihkan nama mereka. Pengacara mereka mencoba menyerang balik dengan menuduh Aisyah melakukan pencemaran nama baik, atau mencoba membuktikan bahwa Aisyah adalah istri yang lalai. Namun, setiap tuduhan mereka dihadapi oleh bukti-bukti kuat yang telah dikumpulkan Aisyah. Maya dengan cerdik mematahkan setiap argumen mereka di persidangan, menyajikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan tentang pengkhianatan dan konspirasi. Salah satu momen paling dramatis terjadi di persidangan awal. Ketika pengacara Rizky mencoba menggambarkan Aisyah sebagai istri yang tidak peduli dan hanya mengejar karir, Aisyah, dengan tenang namun penuh kekuatan, memutar rekaman suara percakapan telepon antara Ibu Rahma dan Luna yang ia dapatkan dari Budi, di mana Ibu Rahma secara terang-terangan merencanakan pernikahan Rizky dengan Luna dan menjelek-jelekan Aisyah. Rekaman itu adalah bom waktu yang meledak di ruang sidang, membuat semua orang terdiam. Rizky dan Ibu Rahma tampak syok. Wajah mereka memucat. Serangan pertama ini berhasil mengguncang pondasi mereka. Reputasi Ibu Rahma mulai retak, bisnis Rizky mulai goyah, dan mereka mulai merasakan tekanan dari berbagai arah. Aisyah tahu ini baru permulaan. Mereka akan membalas, dan pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Namun, ia telah menunjukkan kepada mereka bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa diinjak-injak. Ia adalah lawan yang harus diperhitungkan. Gugatan cerai Aisyah dan bocoran informasi ke media telah memicu badai yang tak terhindarkan. Ibu Rahma, yang merasa harga dirinya diinjak-injak, tidak tinggal diam. Ia adalah wanita yang terbiasa memegang kendali dan tidak akan membiarkan siapapun merusak reputasinya. Ia membalas dengan agresif, menunjukkan sisi kejamnya yang sesungguhnya. Pertama, Ibu Rahma menggunakan koneksinya di media untuk melancarkan kampanye hitam terhadap Aisyah. Berita-berita yang sebelumnya berspekulasi tentang skandal perceraian,
kini mulai memuat artikel-artikel yang menyudutkan Aisyah. Ia digambarkan sebagai wanita karir yang egois, gila harta, dan tidak peduli pada keluarga. Foto-foto Aisyah yang sedang bekerja di luar negeri disandingkan dengan narasi bahwa ia melalaikan suaminya demi ambisi pribadi. Bahkan ada upaya untuk menyebarkan rumor bahwa Aisyah memiliki hubungan gelap di luar negeri, meskipun tanpa bukti. Tujuannya jelas, memutarbalikkan fakta dan membuat Aisyah terlihat sebagai pihak yang bersalah. Di jalur hukum, pengacara Ibu Rahma dan Rizky melancarkan serangan balik dengan mengajukan tuntutan balik atas pencemaran nama baik terhadap Aisyah, menuntut ganti rugi yang fantastis. Mereka juga mencoba membekukan aset-aset Aisyah, mengklaim bahwa ia telah menyalahgunakan dana perusahaan Rizky di masa lalu. Maya, pengacara Aisyah, harus bekerja ekstra keras untuk menghadapi gelombang serangan ini. Namun, Aisyah dan timnya sudah mengantisipasi hal ini. Aisyah telah belajar banyak dari psikolognya tentang bagaimana mengelola emosi di tengah tekanan. Ia tetap tenang dan fokus. Biarkan mereka menyerang. Maya. Semakin mereka menyerang, semakin banyak celah yang akan mereka tunjukkan, kata Aisyah. Strategi Aisyah adalah serangan balik yang terencana. Ia tidak akan membalas setiap tuduhan dengan tuduhan serupa. Sebaliknya, ia akan menggunakan setiap serangan mereka sebagai kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih besar. Maya menggunakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan Aisyah untuk membantah setiap tuduhan pencemaran nama baik. Ia menunjukkan bahwa setiap rumor yang Aisyah sebarkan adalah fakta yang didukung bukti kuat. Untuk tuduhan penyalahgunaan dana, Aisyah menunjukkan catatan keuangan yang transparan dan bahkan bukti bahwa ia sering menggunakan uang pribadinya untuk membantu bisnis Rizky di masa-masa sulit. Pertarungan semakin sengit di ruang sidang. Sidang-sidang menjadi ajang adu argumen dan pembuktian. Ibu Rahma dan Rizky sering hadir, menunjukkan ekspresi marah dan frustrasi. Luna, sang pelakor, juga sesekali hadir, namun tampak semakin tidak nyaman dengan sorotan publik. Di tengah panasnya pertarungan, Aisyah mendapatkan sekutu tak terduga, Bapak Hadi. Meskipun awalnya Bapak Hadi tampak pasif dan menunduk, ia diam-diam merasa tidak nyaman dengan tindakan istrinya dan putranya. Ia telah menyaksikan bagaimana Ibu Rahma merencanakan semua ini, dan ia tahu betapa kejamnya perlakuan mereka terhadap Aisyah. Suatu malam, Bapak Hadi diam-diam menghubungi Aisyah melalui nomor telepon lama yang tidak diketahui Ibu Rahma. Ia meminta maaf atas apa yang terjadi dan menawarkan bantuan. Bapak Hadi memberikan informasi penting tentang beberapa dokumen keuangan rahasia yang disimpan Ibu Rahma di brankas pribadinya, serta beberapa kesepakatan bisnis ilegal yang melibatkan koneksi politik. Saya tidak tahan lagi melihat kebohongan ini, Aisyah. Saya tahu ini tidak benar, kata Bapak Hadi dengan suara penuh penyesalan. Informasi dari Bapak Hadi adalah kartu truf yang sangat berharga. Maya segera menyusun strategi baru. Dengan informasi tentang brankas rahasia, mereka bisa mendapatkan bukti-bukti yang lebih kuat tentang kejahatan finansial Ibu Rahma. Budi, ahli digital Aisyah, juga menemukan celah dalam sistem keamanan salah satu perusahaan Rizky, yang memungkinkan mereka mengakses email dan data keuangan yang lebih sensitif. Pertarungan tidak hanya terjadi di pengadilan. Di ranah sosial, Aisyah mulai menggunakan media sosialnya secara lebih strategis. Ia tidak membalas serangan langsung, melainkan memposting kutipan-kutipan inspiratif tentang keadilan, integritas, dan kekuatan wanita. Ia juga memposting foto-foto dirinya yang sedang beramal atau melakukan kegiatan positif lainnya, menunjukkan bahwa ia tidak terpuruk oleh drama yang mereka ciptakan. Ini menciptakan simpati publik yang lebih besar terhadapnya. Puncak eskalasi terjadi ketika Maya mengajukan mosi di pengadilan untuk meminta audit forensik terhadap seluruh laporan keuangan perusahaan Rizky dan Ibu Rahma, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Hadi dan bukti awal yang ditemukan Budi. Mosi ini adalah pukulan telak yang membuat Ibu Rahma dan Rizky sangat terkejut. Mereka tahu bahwa audit forensik akan mengungkap semua kejahatan finansial mereka yang tersembunyi. Pertarungan kini bukan lagi hanya tentang perceraian, melainkan tentang kebebasan dan kehancuran finansial yang sesungguhnya. Aisyah telah berhasil membalikkan keadaan. Mereka yang tadinya menyerang, kini berada dalam posisi bertahan,
menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Mosi audit forensik yang diajukan Maya adalah pemicu. Ibu Rahma dan Rizky tahu bahwa mereka berada di ujung tanduk. Mereka mencoba segala cara untuk menghentikan audit, mulai dari menawarkan penyelesaian di luar pengadilan dengan jumlah fantastis, hingga mengancam Aisyah dan keluarganya. Namun, Aisyah tetap teguh. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk membeberkan semua kebenaran dan memastikan mereka menerima konsekuensi penuh atas perbuatan mereka. Aisyah memutuskan untuk membeberkan semua aib mereka secara terbuka, bukan hanya di pengadilan, tetapi juga di hadapan publik. Ia ingin semua orang tahu siapa sebenarnya Ibu Rahma dan Rizky. Dengan bantuan Maya, ia menghubungi beberapa jurnalis investigasi dari media nasional terkemuka yang tertarik dengan kasus perceraian yang tidak biasa ini. Ia juga berkoordinasi dengan Budi untuk menyiapkan semua bukti digital dan dokumen pendukung dalam format yang mudah dipahami oleh publik. Puncak konflik terjadi dalam sebuah konferensi pers yang diadakan secara mendadak. Aisyah, didampingi Maya, tampil dengan tenang dan berwibawa, mengenakan pakaian sederhana namun elegan. Di hadapan puluhan jurnalis dan kamera televisi, Aisyah mulai berbicara. Dengan suara yang jelas dan tegas, ia menceritakan kronologi pengkhianatan yang ia alami, dari awal pernikahannya yang harmonis, kepergiannya ke luar negeri untuk meniti karir demi masa depan bersama, hingga kabar pernikahan kedua suaminya yang diatur oleh Ibu Rahma. Ia tidak hanya berbicara, tetapi juga menyajikan bukti-bukti tak terbantahkan. Ia memutar rekaman suara percakapan Ibu Rahma yang merencanakan pernikahan Rizky dengan Luna. Ia menampilkan tangkapan layar percakapan mesra Rizky dan Luna, serta bukti transfer dana dari Ibu Rahma ke Luna. Ia juga menunjukkan draft perjanjian pranikah yang dibuat saat ia masih berstatus istri sah. Yang paling mengejutkan, ia membeberkan hasil audit awal yang dilakukan oleh tim forensik independen, berdasarkan informasi dari Bapak Hadi, yang menunjukkan adanya indikasi penggelapan pajak dan pencucian uang dalam proyek-proyek properti Rizky dan Ibu Rahma. Saya berdiri di sini bukan untuk mencari simpati, kata Aisyah, matanya menatap tajam ke arah kamera. Saya berdiri di sini untuk mencari keadilan. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan hidup orang lain tanpa konsekuensi. Saya adalah korban dari pengkhianatan yang terencana dan kejahatan finansial. Dan saya percaya, kebenaran harus terungkap. Konferensi pers itu meledak seperti bom. Berita itu segera menjadi headline di semua media nasional, baik cetak, elektronik, maupun online. Video konferensi pers Aisyah menjadi viral di media sosial, memicu gelombang dukungan besar-besaran dari masyarakat. Tagar Justice for Aisyah dan pelakor mertua keji membanjiri lini massa. Publik terkejut dan marah dengan kisah pengkhianatan yang begitu keji dan sistematis. Simpati mengalir deras kepada Aisyah, yang dianggap sebagai simbol wanita kuat yang berjuang melawan ketidakadilan. Reaksi dari Ibu Rahma dan Rizky sangat panik. Mereka mencoba mengeluarkan pernyataan pers untuk membantah semua tuduhan Aisyah, mengklaim bahwa itu adalah fitnah dan upaya pencemaran nama baik. Namun, setiap bantahan mereka hanya membuat mereka terlihat semakin bersalah, karena publik sudah melihat bukti-bukti yang disajikan Aisyah. Pengacara mereka juga mencoba mengancam media yang memberitakan, namun jurnalis-jurnalis yang telah memiliki bukti kuat tidak gentar. Luna, sang pelakor, juga tidak luput dari sorotan. Reputasinya hancur berkeping-keping. Ia menjadi sasaran hujatan publik, dan keluarganya pun ikut menanggung malu. Beberapa teman Luna mulai menjauhinya, dan ia bahkan terpaksa menonaktifkan akun media sosialnya karena tak tahan dengan serangan warganet. Ada kabar bahwa Luna mulai bersitegang dengan Rizky dan Ibu Rahma, merasa dimanfaatkan dan kini harus menanggung akibatnya. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mulai menaruh perhatian pada kasus ini, terutama setelah Aisyah membeberkan indikasi kejahatan finansial. Mereka mulai melakukan penyelidikan awal terhadap perusahaan Rizky dan Ibu Rahma. Aisyah telah berhasil. Ia telah menguak aib mereka di depan publik, menghancurkan reputasi yang selama ini mereka jaga mati-matian. Ini adalah awal dari kejatuhan mereka yang sesungguhnya, dan Aisyah tahu,
Ini hanyalah permulaan dari konsekuensi yang lebih besar yang akan mereka hadapi. Keadilan, perlahan tapi pasti, mulai berpihak padanya. Setelah aib mereka terkuak di depan publik, gelombang kehancuran menghantam Ibu Rahma dan Rizky dengan kekuatan penuh. Konferensi pers Aisyah dan bukti-bukti tak terbantahkan yang ia sajikan telah memicu efek domino yang tak bisa mereka kendalikan. Pertama, konsekuensi hukum. Berdasarkan bukti-bukti penggelapan pajak dan pencucian uang yang diungkap Aisyah, serta laporan audit forensik yang semakin mendalam, pihak berwenang bergerak cepat. Direktorat Jenderal Pajak membekukan rekening perusahaan Rizky dan Ibu Rahma, serta aset-aset pribadi mereka yang dicurigai terkait dengan dana ilegal. Tak lama kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, turun tangan. Mereka menemukan bukti kuat tentang suap dan korupsi yang melibatkan Ibu Rahma dalam memuluskan beberapa proyek properti besar Rizky dengan pejabat pemerintah. Surat panggilan dan kemudian penahanan dikeluarkan. Ibu Rahma, yang selama ini selalu tampil anggun dan berkuasa, kini harus mengenakan rompi oranye KPK, sebuah pemandangan yang menjadi viral dan memicu kegembiraan di kalangan warganet yang mengikuti kasus ini. Rizky juga tidak luput. Ia didakwa atas keterlibatannya dalam penggelapan pajak dan penipuan. Kedua, kerugian finansial. Bisnis properti Rizky yang selama ini menjadi sumber kekayaan mereka, hancur lebur. Proyek-proyek yang sedang berjalan dihentikan, investor menarik diri, dan bank-bank menarik semua fasilitas pinjaman. Aset-aset mereka, mulai dari rumah mewah, mobil-mobil mewah, hingga saham di berbagai perusahaan, disita oleh negara untuk menutupi kerugian pajak dan denda. Kekayaan yang selama ini mereka banggakan, lenyap dalam sekejap mata. Mereka yang tadinya hidup bergelimang kemewahan, kini harus menghadapi kebangkrutan. Ketiga, kehancuran reputasi. Ini mungkin adalah pukulan terberat bagi Ibu Rahma. Citra sosialitanya yang sempurna hancur berkeping-keping. Ia menjadi bahan cemoohan dan gosip di setiap sudut. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu mengelilinginya, kini menjauhinya. Undangan ke acara-acara elit tidak lagi datang. Nama keluarga mereka, yang dulunya terpandang, kini identik dengan skandal, penipuan, dan pengkhianatan. Bahkan kerabat jauh pun enggan mengakui hubungan dengan mereka. Luna, sang pelakor, juga merasakan dampaknya. Ia diceraikan oleh Rizky karena tekanan keluarga dan publik, dan ia tidak mendapatkan apa-apa dari harta Gonogini karena pernikahan mereka dianggap cacat hukum. Luna, yang tadinya berharap hidup dalam kemewahan, kini harus kembali ke titik nol, dengan reputasi yang hancur dan masa depan yang tidak jelas. Ia bahkan sempat menyalahkan Ibu Rahma dan Rizky atas nasibnya, memicu pertengkaran hebat di antara mereka. Aisyah mengamati kejatuhan mereka dari kejauhan, melalui berita-berita dan laporan dari Maya. Ada rasa kepuasan yang dingin melihat mereka menerima konsekuensi atas perbuatan mereka. Namun, di balik kepuasan itu, ada juga rasa hampa yang aneh. Balas dendam telah tercapai, tetapi tidak sepenuhnya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu. Ia melihat foto-foto Ibu Rahma yang tampak lesu di pengadilan. Wajahnya yang dulu angkuh kini dipenuhi keputusasaan. Ia melihat Rizky yang tampak kurus dan depresi. Mereka telah hancur, seperti yang ia inginkan. Namun, apakah ini benar-benar membawa kedamaian? Meskipun demikian, Aisyah tahu bahwa ini adalah sebuah keharusan. Mereka telah melakukan kejahatan, dan mereka harus bertanggung jawab. Kejatuhan mereka adalah bukti bahwa keadilan, meskipun lambat, pada akhirnya akan datang. Aisyah telah memenangkan pertarungan ini, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk prinsip kebenaran dan integritas. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang terluka pun bisa bangkit dan menjatuhkan tirani yang menginjak-injaknya. Setelah badai mereda dan kejatuhan Ibu Rahma serta Rizky menjadi kenyataan pahit yang tak terbantahkan, Aisyah mendapati dirinya berada di persimpangan jalan emosional. Kemenangan yang ia raih terasa pahit. Media mulai beralih ke berita lain. Proses hukum berjalan sesuai koridornya, dan sorotan publik perlahan meredup. Namun, di dalam dirinya, kekosongan dan kelelahan yang mendalam masih terasa. Balas dendam telah tercapai.
namun tidak membawa kebahagiaan yang instan atau mengisi lubang yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Ia telah menghabiskan berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun, untuk merencanakan dan melaksanakan pembalasan ini, dan kini, setelah semua selesai, ia merasa seperti kehilangan tujuan. Aisyah menyadari bahwa ia memerlukan proses penyembuhan yang lebih dalam. Ia melanjutkan sesi terapinya dengan psikolog, kali ini bukan hanya untuk mengelola amarah, tetapi untuk memproses trauma, kesedihan, dan bahkan rasa bersalah yang samar-samar muncul setelah melihat kehancuran total mantan mertua dan suaminya. Psikolog membantunya memahami bahwa balas dendam, meskipun memuaskan, adalah proses yang kompleks dan seringkali meninggalkan luka baru. Aisyah belajar untuk melepaskan beban amarah yang selama ini ia pikul. Ia mulai memahami bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan perbuatan mereka, tetapi membebaskan dirinya sendiri dari belenggu kebencian yang mengikatnya. Ia mulai melakukan hal-hal yang dulu ia nikmati sebelum semua drama ini terjadi. Ia kembali menekuni hobinya melukis, menghabiskan waktu di alam terbuka, dan membaca buku-buku inspiratif. Ia juga memperkuat hubungannya dengan orang-orang yang benar-benar peduli padanya, seperti Maya dan Budi, yang telah menjadi pilar dukungannya selama ini. Mereka tidak pernah menghakiminya, hanya memberikan dukungan dan pengertian. Aisyah juga menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, yang telah memberikan dukungan moral tanpa henti. Ada momen-momen refleksi yang mendalam. Aisyah seringkali duduk sendirian, merenungkan perjalanan yang telah ia lalui. Ia mempertanyakan apakah semua penderitaan dan upaya yang ia lakukan sepadan dengan hasil yang ia dapatkan. Ia menyadari bahwa balas dendam adalah pedang bermata dua. Ia mungkin telah melukai musuhnya, tetapi juga melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak menyesali tindakannya. Ia telah membela harga dirinya, menegakkan keadilan, dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak akan menjadi korban yang pasif. Ini adalah pelajaran berharga tentang kekuatan batin dan ketahanan diri. Proses penyembuhan ini tidak instan. Ada hari-hari di mana ia merasa sangat down, teringat kembali luka lama. Namun, ia belajar untuk menerima perasaan-perasaan itu, membiarkannya berlalu, dan terus bergerak maju. Ia mulai melihat dirinya sebagai seorang penyintas, bukan lagi korban. Ia telah melewati badai terburuk dalam hidupnya dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih memahami arti sejati dari kebahagiaan. Ia juga mulai mempertimbangkan masa depannya. Karirnya di London masih menunggunya, tetapi ia juga menemukan kenyamanan dan peluang baru di Jakarta. Ia tidak lagi terburu-buru. Ia membiarkan dirinya bernapas, menyembuhkan, dan menemukan kembali apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup. Ia menyadari bahwa kedamaian sejati tidak datang dari kehancuran orang lain, tetapi dari kedamaian di dalam dirinya sendiri. Ia telah melepaskan beban dendam, dan kini ia siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang telah pulih, Aisyah siap untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke London, setidaknya untuk saat ini. Pengalaman pahit di Jakarta telah memberinya perspektif baru, dan ia melihat banyak peluang di tanah airnya sendiri. Ia mendirikan firma arsitektur lanskapnya sendiri di Jakarta, dengan fokus pada proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan reputasinya yang kini dikenal sebagai wanita tangguh dan berintegritas, serta portofolio proyeknya yang mengesankan, klien-klien besar mulai berdatangan. Firmanya berkembang pesat, dan Aisyah menemukan kembali gairahnya dalam menciptakan keindahan dan ruang hijau. Hidup Aisyah kini jauh dari bayang-bayang masa lalu. Ia telah menjual rumah lamanya yang penuh kenangan pahit dan membeli sebuah rumah baru yang lebih kecil namun nyaman di pinggir kota, dengan taman yang luas yang bisa ia rancang sendiri. Ia mengisi rumah itu dengan energi positif, jauh dari aura pengkhianatan yang dulu menyelimuti hidupnya. Ia juga membuka hatinya untuk hubungan baru. Setelah sekian lama fokus pada balas dendam, ia akhirnya siap untuk mencintai lagi. Melalui salah satu proyeknya, ia bertemu dengan Bima, seorang insinyur sipil yang jujur, rendah hati, dan sangat menghargai kemandirian Aisyah. Bima tidak pernah menghakiminya atas masa lalunya, justru mengagumi kekuatan dan ketahanannya. Hubungan mereka tumbuh perlahan,
didasari oleh rasa saling percaya, pengertian, dan tawa. Aisyah menemukan bahwa cinta sejati tidak harus sempurna, tetapi harus tulus dan saling mendukung. Pelajaran hidup yang ia petik dari pengalaman pahit itu sangat berharga. Ia belajar bahwa kepercayaan adalah fondasi yang rapuh jika tidak dijaga, dan bahwa pengkhianatan bisa datang dari orang-orang terdekat sekalipun. Namun, ia juga belajar tentang kekuatan dirinya sendiri, tentang kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan, dan tentang pentingnya memiliki sistem dukungan yang kuat. Ia tidak lagi naif, tetapi juga tidak menjadi sinis. Ia menjadi lebih bijaksana, lebih berhati-hati dalam memilih orang-orang yang ia percayai, dan lebih menghargai kebahagiaan yang sederhana. Suatu hari, saat Aisyah sedang merancang sketsa taman barunya, ia menerima kabar bahwa Ibu Rahma telah dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama, sementara Rizky mendapatkan hukuman yang lebih ringan namun harus membayar denda besar dan asetnya disita. Luna, sang pelakor, menghilang dari peredaran sosial. Aisyah membaca berita itu tanpa emosi yang meluap-luap. Tidak ada lagi amarah yang membakar, hanya rasa lega yang tenang. Mereka telah menerima konsekuensi atas perbuatan mereka, dan ia telah mendapatkan keadilannya. Cerita Aisyah berakhir dengan ia yang menemukan kebahagiaan dan kedamaian sejati. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu yang pahit. Ia telah memaafkan, bukan melupakan, luka itu, dan telah membebaskan dirinya sendiri dari belenggu dendam. Ia adalah wanita yang utuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya, dengan senyum tulus di wajahnya. Ia telah membuktikan bahwa meskipun hidup bisa melemparkan tantangan terberat, dengan kekuatan batin, ketekunan, dan dukungan yang tepat, seseorang bisa bangkit, menemukan keadilan, dan membangun lembaran baru yang jauh lebih indah. Ia menatap taman yang sedang ia rancang, membayangkan bunga-bunga yang akan mekar, simbol dari kehidupan barunya yang penuh harapan dan keindahan.